Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bu Guru harap anak-anak semua semangat dalam belajar. Contohlah orang tua kalian yang selalu semangat dalam bekerja. Semua orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya Bu Guru akan bahas secara satu persatu. Yang pertama ada pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Hasil pertanian dapat berupa jagung, padi, ubi, kedelai, sagu, dan lain-lain. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan intensifikasi, yaitu meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian. Ekstensifikasi, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Diversifikasi, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Rehabilitasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif lagi. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan menggunakan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan ada tanaman musiman dan tahunan. Perkebunan dibedakan menjadi dua. Ada perkebunan rakyat, yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat, dan perkebunan besar, biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Selanjutnya ada peternakan, yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya adalah sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada peternakan hewan kecil, seperti kambing, domba, kelinci, babi, dan lain-lain. Nah, yang ini adalah peternakan unggas. Selanjutnya, perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat.
Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Perikanan air laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Selanjutnya ada kehutanan. Kehutanan adalah suatu praktik membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hutan mempunyai fungsi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayunya, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan, serta usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya. Hutan juga memiliki fungsi ekologi. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbon dioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi, banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Barang tambang dibedakan menjadi 3. Ada barang tambang mineral logam, contohnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, emas. Bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara disebut dengan kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Selanjutnya ada impor. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Lanjutkan dengan perindustrian. Adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dikelompokkan menjadi 3, industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Selanjutnya, pariwisata adalah kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan kegiatan pariwisata disebut wisatawan. Bu Guru lanjutkan dengan jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri, artinya seorang pemilik usaha mengelola langsung usahanya sendiri tanpa melibatkan pemodal lainnya. Usaha yang dikelola sendiri mempunyai keuntungan diantaranya 1. Keuntungan dapat dinikmati sendiri. 2. Kebebasan dalam pengembangan usahanya. Yang ketiga, tidak tergantung kepada orang lain dalam pengaturan usahanya. Selanjutnya ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ada pertanian,
ada industri kecil, ada perdagangan, ada usaha jasa, peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, itu adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasilnya. Bentuk usaha ekonomi bersama yang dikelola secara berkelompok, yang pertama itu ada firma. Itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 orang. Setiap anggota firma memiliki hak bertindak atas nama firma. Selanjutnya ada CV, Persekutuan Komanditer. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modalnya. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Selanjutnya ada BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Ada 3 bentuk perusahaan negara. Yang pertama ada Persero, Perum, dan Perjan. Selanjutnya ada PT. PT adalah perseroan terbatas, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atau penyetoran modal. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan tujuan perusahaan daerah turut serta melaksanakan pembangunan daerah. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah jenis usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya. Modal dari koperasi itu ada dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela dari para anggotanya. Keuntungan koperasi dapat berupa sisa hasil usaha atau SHU. Ada 5 bentuk koperasi. Yang pertama itu adalah ada koperasi konsumsi, koperasi yang menjalankan usaha, penyediaan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Ada koperasi produksi. Koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang. Selanjutnya koperasi jasa. Koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Terakhir itu ada koperasi serba usaha. Koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha seperti menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, melayani simpan pinjam,
melakukan usaha produksi, dan yang lain-lain. Selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan sedikit tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Ada 3, yaitu yang pertama, ada kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Konsumsi suatu kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup dulu ya anak-anak. Sekian dulu dari Bu Guru. Selamat belajar anak-anak. Om Santi 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 Om.